Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ayu Fauzia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai Mikrotik MTSNA, Mikrotik Certificate Network Associate. Di sini saya akan membahas mengenai about router OS dan router boot. Yang dimana dalam bab 2 ini saya akan membahas mengenai router OS dan router boot, router OS fitur, router boot name, router boot type, dan arsitektur router boot. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu router OS dan router boot. Apa sih yang dinamakan router OS? Router OS adalah sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan. Router OS memanfaatkan sistem operasi perangkat lunak, yaitu software. Router OS dapat diinstal di PC sebagai virtual machine, standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Kenapa router OS harus diinstal di PC? Karena kalau kita install di PC, kita dapat custom RAM-nya berapa, harddisknya apa, dan ketika kena petir yang rusak perangkatnya, maka yang perlu diganti part-partannya saja, tidak perlu semuanya. Sedangkan kalau router boot, kalau misalkan kena petir, maka semuanya harus diganti. Dapat kita searching di Google ataupun di Chrome, Mikrotik x86-bit. Nah, dalam Mikrotik x86-bit itu terdapat berbagai macam lagi. Ada yang Aneto, bisa kalian lihat-lihat saja. Kemudian ada juga Inara, dan ada juga itu Ogma. Kalian dapat lihat-lihat saja di sini apa perbedaannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai router boot. Router boot adalah perangkat keras atau hardware yang dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik. Anda dapat melakukan proses instalasi router OS pada router boot yang telah terkonfigurasi dengan baik. Mikrotik router boot dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai high-end router. Materi yang kedua yaitu mengenai router OS fitur. Apa saja sih fitur-fitur router OS itu? Di sini ada wireless network, routing, firewall, dan NAT, QoS atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Kita bahas yang pertama mengenai wireless. Wireless itu nirkabel atau tanpa kabel.
di mana wireless network sudah tertanam di mikrotik dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor. Contoh dari Windows indoor yaitu card wireless. Bisa kita lihat. Nah, ini contoh gambarnya. Sementara untuk yang outdoor wireless contohnya yaitu point to point dan juga point to multipoint. Dari point to point contohnya yaitu XXTSE dan DAI-DNIS. Contoh SXTSQ. Kemudian ada juga contoh yang lain yaitu DAI-DNIS. Ini contohnya. GPRIP NG OSPF versi 3. Selanjutnya yaitu firewall dan NAT. Firewall digunakan sebagai proteksi biar mikrotik kita aman. Contohnya yaitu dapat mengatasi serangan dan bisa juga untuk mengeblok website. Sedangkan NAT digunakan supaya klien yang memiliki IP private itu bisa mengakses IP public dan mentranslate IP private ke IP public ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu QoS atau Quality of Service. Biasa digunakan bandwidth management di mana mikrotik kita diatur bandwidth manajemennya seperti divisi gen Linux-nya berapa, lebih ke bandwidth prioritas. Misal untuk divisi siapa biar zoom-nya aman dan lancar, maka ditinggikan prefix-nya. Atau pada HP biar orang-orang pada enak main gamenya atau pada enak nugasnya. Untuk orang ini berapa dan untuk orang itu berapa, itu bisa dilihat di QoS. Yang selanjutnya yaitu point to point. Biasa kita dengar dengan PPTP, PPPoE, SSTP, Open VPN. Bisa digunakan ketika kita menggunakan point to point tunneling, yaitu ketika mungkin kalian ada yang remote server dari jarak jauh. Kemudian kedua yang terakhir yaitu user management, yaitu misal ada yang DHCP biar mendapatkan IP address otomatis. Kemudian proxy bisa salah satunya. Ada juga yang namanya hotspot. Contoh dari user management, jadi misalkan kita menanamkan atau run menggunakan sistem hotspot. Ketika ada klien yang connect, itu kita berikan portal autentik asli, misalkan dikasih user password ataupun password saja. Kemudian fitur yang terakhir yaitu tools, bisa digunakan untuk bandwidth test, torch, mapping, MR, 3G, dan lain-lain.
pembahasan yang ketiga yaitu mengenai name, type, dan arsitektur routerboard. Di sini kita akan mereview terkait perangkat keras mikrotik, mulai dari pengkategorian namanya, kemudian type-nya, dan juga arsitekturnya. Untuk pengkategorian nama pada mikrotik itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan nama, berdasarkan angka atau word, receptional naming, dan juga receptional naming. Yang pembahasan yang ketiga yaitu mengenai name, type, dan arsitektur routerboard. Di sini kita akan mereview terkait perangkat keras mikrotik, mulai dari pengkategorian namanya, kemudian type-nya, dan juga arsitekturnya. Untuk pengkategorian nama pada mikrotik itu terbagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan nama, berdasarkan angka atau word, receptional naming, dan juga receptional naming. Yang pertama berdasarkan simbol nama. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya RB 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan juga 4011. Di sini tersedia tulisan yaitu RB751, yang dimana RB merupakan routerboard. Kemudian angka 7 merupakan seri atau kelas router, dan angka 5 jumlah port Ethernet, dan angka 1 merupakan jumlah slot mini PC atau wireless. Ada juga mikrotik yang menggunakan high plate, up plate, ataupun Omnitic, Crop, SXT, LHG, Dynadisk, Cap, Web, Hep, dan masih banyak lagi. Dan bisa juga menggunakan exceptional naming. Selanjutnya yaitu pengkategorian yang kedua mengenai type dari routerboard. Jadi di belakang perangkat mikrotik itu ada type kodenya. Bisa kita definisikan apa itu maksudnya. Di sini kalian sudah tahu lah ya, RB itu merupakan routerboard, angka 9 itu merupakan series, kemudian angka 5 merupakan Ethernet, dan angka 2 merupakan wireless. Nah, di sini terdapat UI. UI itu adalah fitur board, dan di sini ada 5AC2ND itu merupakan fitur wireless, dan TC merupakan jenis casing. Kalian bisa lihat sendiri di belakang perangkat mikrotiknya, nanti ada type kodenya dan bisa kalian definisikan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu arsitektur routerboard. Sama seperti PC, misalkan PC itu arsitekturnya ada yang X64 dan X86. Akan tetapi untuk mikrotik lebih dari itu. Ada yang MIPSPE, SMIPS, TILE, PPC, ARM, X86, MIPSLE, MMIPS. Dan arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Dan ketika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, kalian bisa lihat saja di www.mikrotik.com.
www.ipb.ac.id/download. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.